nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La tattabi'unna, saya menyebutkan dengan la tattabi'anna itu sebagai ralat ya. La tattabi'unna sanana mangkana qablakum hadzwal qudzati bil qudzati hatta law dakhalu juhrad dabbilat taba'tumuhum. Qalu al-yahud wan nasara ya Rasulullah. Qala faman, sungguh kalian akan mengikuti sanan, bukan sunan ya. Sanan. As-sananu at-tariqah, jalan. Sungguh kalian akan mengikuti jalan yang ditempuh oleh orang-orang sebelum kalian. Hadzwal qudzati bil qudzati, itu bahasa Rasulullah. Kita enggak mudeng karena enggak akrab dengan itu. Kalian akan mengikuti perilaku orang-orang sebelum kalian seperti dua bulu anak panah. Kata sampai-sampai laudahul juhrodlobi, seandainya orang-orang sebelum kalian tuh masuk ke lubang biawak, kalian akan mengikuti mereka. Para sahabat dengan keseriusan mereka mendengarkan apa yang disabdakan Rasulullah, menebak yang Rasulullah maksudkan orang sebelum kami ini orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, siapa lagi? Siapa lagi? Mereka mengatakan sekak itu olahraga, kita ikuti. Bridgen itu olahraga, kita ikuti. Bola voli kita ikuti. Tenis meja, tenis lapangan. Satu lagi nanti tenis lautan. Sampai lari cepat, lari maraton. Kemarin sudah saya bacakan. Mengikuti jenis-jenis olahraga seperti itu, ini masalah muamalah, ya silahkan sajalah. Asal jangan sampai bersinggungan dengan syariat. Tapi kalau main sepak bola itu celananya harus pendek. Main badminton itu celananya juga harus pendek. Kalau perempuan tenis itu pakai kaos dan nggak boleh pakai lengan. Kalau pakai lengan didiskualifikasi, manut itu. Apalagi kalau kita masuk ke ranah olahraga profesional. Yang oleh Syekh Jabir Al-Jazairi dikatakan al-ghardhu minha al-khusulu alal mal wajam. Tujuan olahraga profesional itu untuk mencari uang dan mengumpulkannya. Main sepak bola itu harganya ada yang sampai 1 miliar. Bahkan walas syuhrah wa hubbudz zuhur wala ma yastadbi'u dzalika minal uluwi fil ardi wal fasadu fiha. Tujuannya itu bukan untuk mencari uang, bukan untuk mencari ketenaran. Bukan untuk mencari ketenaran. Kemarin saya sebutkan itu namanya Johnny Weissmuller. Itu namanya dikenang oleh orang sepanjang hidup karena dia pernah menjadi juara Olimpiade renang.
dengan mendapatkan medali sekian banyak, Max Speed namanya. Bukan untuk mencari ketenaran seperti itu. Wa hubbudz zuhur, ingin tampil di depan. Wala mayastabi'u dzalika minal uluwi fil ardi, dan tidak dalam rangka hal-hal negatif yang mengikuti hal-hal di atas dalam rangka uluwi fil ardi, menciptakan kesombongan di muka bumi. Oh, itu kalau bal-balan itu sudah menang ya. Sudah menang. Bukan hanya di Paris, bukan hanya di Amsterdam, bukan hanya di London, di Mekah. Itu keranjingannya itu apa? Orang-orang Mekah kepada sepak bola, orang-orang Madinah. Di Solo itu saya belum pernah dapati di salah satu jalan protokol di kota Madinah itu ada gambar seorang pemain sepak bola yang besarnya mungkin dari sini sampai sini ya. Pakai kaos sepak bola dan pakai celana pendek, pahanya kelihatan. Itu betul-betul saya lihat. Astagfirullahaladzim. Ini Madinatul Rasul. Ini kota Rasul. Jadi kalau sudah menang itu kesebelasan mereka, jam 12, jam 1 mobil itu keliling kota Mekah. Sing arep tawaf ngeliling kono Ka'bah, ning aku klebu sepak bola menang, saya ngelilingi kota Mekah. Itu begitu terhunjamnya pengaruh orang-orang barat kepada mereka. Nonsen ya, nonsen. Ada sepak bola tanpa taruhan itu nonsen. Ini apa sebabnya? Kalian akan mengikuti perilaku orang-orang sebelum kalian seperti 20 anak panah. Seperti ragangan layang-layang. Sampai seandainya mereka masuk ke lubang biawak, mereka akan kalian ikuti. Harus ketika terjadi pekan olahraga, Olimpiade, PON di Bandung, itu di tengah lapang atau di pojokan itu harus ada lampu ya, api yang menyala secara abadi sampai nanti berakhirnya pertandingan. Api nggak ada masalah, jenenge geni. Dari mana ya? Rek jelas. Ora kanggo itu. Jaluk genine wong dodol sate amal lagi. Itu diambilkan dari Kuwu Purwodadi. Kalau saya dengar dari radio untuk PON Bandung itu diambilkan dari Indramayu. Bukan kemudian noncor di Sumet terus tiga numpak mobil ditutupi ndak kanginan. Lampunya harus sana, apinya harus sana. Enggak itu. Nyala. Itu di depannya dikawal motor besar Harley Davidson. Kemudian ada yang membawa berapa orang, direngnya bukan barisan-barisan. La haula wala quwata illa billah. Itu biayanya berapa? Dan kalau dikembalikan kepada budaya orang-orang Yunani, budaya seperti ini jelas budaya syirik, penyembah masih berlaku sampai sekarang. Ilmiahnya di mana itu? Ilmiahnya di mana? Ya pokoknya yang datang dari barat itu semuanya baik, semuanya harus kita contoh, semuanya harus kita jadikan teladan, nggak boleh ditinggal sama sekali. Perkara ninggalke Quran, perkara ninggalke akidah, perkara ninggalke sunnah Rasulullah itu nggak apa-apa.
standing party. Ngundang tamu disuguh ning ora kei kursi. Kon ngadeg to dadi yo demit kabeh. Ini penyakit ini menimpa kita. Penyakit ini menimpa kita. Sampai ulang tahun. Umurnya berapa? 60. Tiup lilin yang jumlahnya 60. Saya sok jengkel pernah ingat mungkin ya. Anak-anaknya, cucu-cucunya semuanya nyanyi happy birthday to you. Sampai kepada keadaan sehari-hari makan itu tangan kanan pegang sendok, tangan kiri pegang garpu. Itu lebih ekstrim lagi, lebih ke barat-baratan lagi. Tangan kanan pegang sendok, tangan kiri pegang pisau. Engko sing arep diiris kerupuk. Nah, mencelas ya. Ini jadi coba mari bersama-sama kita renungi. Kita renungi di satu sisi harus sama dengan orang barat, di sisi lain budaya Jawa itu tetap mereka usahakan untuk diuri-uri. Jadi manten itu berpakaian itu sampai diganti 3 kali. Satu budaya Jawa pakai blangkon nganggo keris, kemudian budaya nasional manten laki-laki pakai jas, pakai dasi, pakai peci, dan manten perempuannya pakai tunduk mentul. Lah nanti pakaian barat manten perempuannya pakai kain yang panjangnya sampai 5 meter di belakangnya. Ini bukan kebanggaan. Memang kebanggaan, tapi berangkat dari kalau tidak begini itu tidak modern, kalau tidak begini itu tidak maju. Valentine Day ikutan. April mau. Kita tadi baca di perempatan Gemblekan itu ada kata-kata yang nggak sempat ya. Ada tulisan April mau. Pokoknya yang datang dari barat itu kalau kita nggak ikut, berarti kita tidak modern. Berarti kita kuno. Berarti kita kolot. Berarti kita kembali ke zaman Majapahit. Padahal zaman Majapahit itu bagi bangsa Indonesia zaman kemakmuran yang tidak terjadi setelah itu, katanya begitu. Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Budaya Jawa isih digondali, budaya barat digondali, budaya Syiah ya diikut-ikut. Untung ya enggak ada yang pakai serban kayak aku main itu toh. Wah, disak beduk itu. Tapi bagaimanapun juga penampilan mereka itu memikau. Sehingga ketika pertama terjadi revolusi Iran itu, ya umat Islam, oh dari sini Islam akan bangkit. Oh ternyata kecing yang bunuh orang